Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gung Setiadi. Melalui video ini, saya akan mencoba menjelaskan pembahasan S105 dan S1010. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan S105. Pada S105 ini, kita disajikan sebuah fakta bahwa stockholder equity dari Deutsche Neye Corporation di akhir tahun 2016 itu sebagai berikut. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2017, Rodi Teli mengakuisisi 60% preferred stock dari Deutsche Neye dengan harga 500.000 dan 90% dari common stock dengan harga 3 juta dolar. Pada tahun 2017, Deutsche Neye itu melaporkan net income sebesar 500.000 dan juga membayar dividen sebesar 150.000. Kemudian pertama kita diminta menentukan value preferred stock dari investasi yang dilakukan oleh Rodi Teli pada Deutsche Neye. Pertama kita tentukan terlebih dahulu book value dari preferred stocknya. Di sini kita tentukan jumlah lembar sahamnya dengan cara membagi antara 1 juta total preferred stock dibagi dengan 100 par value-nya atau sebesar 10.000 lembar saham. Kemudian kita kalikan dengan 110% dikali dengan 100 par value. 110 ini diperoleh dari 100 ditambah 10%. 10% merupakan nominal dividen yang belum dibagikan tahun lalu, sehingga diakumulasi pada tahun ini, sehingga 110% di sini. Apabila kita kalikan, nanti 10.000 dikali 110 diperoleh 1.100.000 dolar. Nominal investasi pada preferred stock tinggal kita kalikan saja 1.100.000 dikali dengan persentase akuisisinya yaitu 60% atau sebesar 660.000. Sebagai tambahan informasi, ketika transaksi ini dilakukan akan muncul adanya additional paid-in capital sebesar 160.000 yang diperoleh dari 660.000 book value dari preferred stock dikurangi dengan 500.000 cost-nya. Oke, kedua kita diminta untuk menentukan besarnya goodwill dari akuisisi yang dilakukan oleh Rodi Teli. Pertama kita masukkan cost of investment-nya, yaitu sebesar 3 juta untuk mengakuisisi 90% kepemilikan. Kemudian kita tentukan implied fair value-nya, yaitu sebesar 3.333.333 yang diperoleh dari 3 juta dibagi dengan 90%. Kemudian kita selisihkan dengan book value of common stock, yaitu sebesar 3 juta. Ini diperoleh dari total equity-nya 4.100.000 dikurangi dengan book value preferred stock 1.100.000. Dan apabila kita selisihkan, nanti akan ketemu kelebihan fair value atas book value yang kemudian dialokasikan pada goodwill sebesar 333.333. Nomor 3, kita diminta untuk menentukan besarnya Rodi Teli's income dari Deutsche Neye pada tahun 2017 untuk preferred stock dan juga common stock-nya. Pertama terkait dengan preferred stock dapat kita peroleh dari 1 juta yang merupakan nominal preferred stock dikali dengan 10% preferred stock dikali dengan persentase kepemilikan yaitu 60% atau sebesar 60.000 dolar. Kemudian untuk common stock-nya pertama kita selisihkan antara net income 500.000 dengan preferred dividend-nya 100.000. Selanjutnya dikali dengan persentase kepemilikan common stock yang dimiliki oleh Rodi Teli terhadap Deutsche Neye yaitu sebesar 90%. Atau apabila kita orasikan sebesar 360.000 dolar. Terakhir, nomor 4, kita diminta untuk menentukan NCI di akhir tahun 2017. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu total stockholder equity di awal tahun, yaitu 4.100.000, ditambah net income-nya 500.000, dikurangi dividen 150.000. Sehingga diperoleh total equity pada akhir tahun sebesar 4.450.000. Kemudian kita kurangi dengan preferred equity, yaitu 1 juta, sehingga diperoleh common equity-nya sebesar 3.450.000. Kemudian ditambah goodwill 333.333, dan diperoleh common equity plus goodwill-nya sebesar 3.783.333. Dari hasil ini, dapat kita ketahui besarnya non-controlling interest yang diperoleh dari common stock, tinggal kita kalikan saja 10%, yang merupakan persentase kepemilikan NCI, ini diperoleh dari 100% dikurangi 90%, atau sebesar 378.333. Kemudian terkait dengan NCI yang dari preferred stock, ini 1 juta yang merupakan nominal preferred stock-nya, dikali dengan 40% yang merupakan persentase NCI. Ini diperoleh dari 100% dikurangi 60%. Apabila kita kalikan, nanti akan diperoleh sebesar 400.000. Sehingga ketika dijumlah, dapat kita peroleh total NCI di akhir tahun 2017 sebesar 778.333. Kemudian soal E1010, di sini kita disajikan sebuah informasi terkait dengan Magelang Corporation dan anak perusahaannya yang diakuisisi 90%.
sebagai berikut. Kemudian pada tahun 2016, Magelang dan Sangai melaporkan net income masing-masing 150.000 dan juga 80.000. Untuk Magelang net income ini termasuk ke dalam income dari Sangai. Kemudian terdapat unrealized profit yang mengendap di inventory Sangai sebesar 10.000, dan juga pada tahun 2016 akhir itu Sangai menjual equipment dengan masa 3 tahun dengan book value 25.000 dan harga 30.000 kepada Magelang. Kemudian kita diminta untuk menghitung basic dan juga diluted EPS pada tahun 2016 untuk Magelang Corporation dan juga anaknya. Oke, pertama di sini saya hitung terlebih dahulu Sangai's basic and diluted EPS. Pertama, masukkan terlebih dahulu income to common yang sama dengan Sangai's net income, masing-masing 80.000, kemudian dikurangi dengan unrealized profit sebesar 5.000, karena di dalam soal dijelaskan bahwa Sangai itu menjual equipment dengan harga jual 30.000 dan book value-nya 25.000, sehingga di sini terdapat unrealized profit sebesar 5.000. Kemudian apabila kita selisihkan, begitu akan ketemu realized income to common sebesar 75.000. Selanjutnya kita hitung common shares and common shares equivalent. Outstanding shares-nya masing-masing 20.000. Kemudian terkait dengan incremental shares from warrants diluted, di sini 1.000 yang merupakan jumlah warannya untuk setiap common stock. Kemudian 20 ini merupakan harga dari waran untuk setiap lembar saham, dan 25 dolar ini merupakan harga rata-rata pasar untuk setiap lembar saham di waran. Begitu. Apabila kita hitung di sini, nanti akan diperoleh sebesar 200. Kemudian common shares and equivalent-nya untuk basic sebesar 20.000, untuk diluted berarti sebesar 20.200. Yang merupakan penjumlahan 20.000 ditambah 200. Sangai's EPS dapat kita hitung dengan membagi antara realized income to common dengan common shares and equivalent. Masing-masing untuk basic sebesar 3,75, sedangkan diluted-nya sebesar 3,71. Terakhir, kita tentukan Magulang's basic and diluted EPS. Pertama, kita masukkan Magulang's income to common yang sama dengan Magulang's net income, masing-masing 150.000, kemudian dikurangi dengan unrealized profit 10.000 karena mengendap di dalam inventory Sangai gitu, sehingga diperoleh realized income to common masing-masing 140.000. Di sini terdapat replacement computation untuk pertama equity in Sangai's realized income to common. Di sini menjadi pengurang 72.000 yang diperoleh dari 80.000 yang merupakan net income dari Sangai dikali dengan persentase kepemilikan Magelang terhadap Sangai 90%. Kemudian di sini juga ada tambahan equity in Sangai's diluted earnings. 20.000 ini merupakan common stock dari Sangai, kemudian 1.000 ini merupakan warannya, dikali dengan 3,71 ini merupakan diluted earning per share-nya. Sehingga diperoleh di sini 70.490 yang menjadi penambah. Apabila kita operasikan, nanti akan diperoleh Magulang's basic and diluted earnings masing-masing 140.000 dan juga 138.490. Untuk outstanding common shares-nya 15.000. Kemudian untuk Magulang's EPS tinggal kita bagi saja realized income to common dengan outstanding common shares, sehingga diperoleh masing-masing 9,33 dan juga 9,23. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.